Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Jadi, kali ini kakak ingin membahas materi lanjutan dari bilangan bulat kemarin untuk kelas 7 SMP ya. Nah, lanjutannya itu tentang bilangan pecahan. Nih, seperti yang adik-adik lihat di judul di sini pecahan ya. Nah, pecahan itu bentuknya apa? Bentuknya pastinya A per B, ya enggak? Bentuk pecahan itu ada A per B. Nah, A itu apa? A itu artinya pembilang. Ya, yang di atas namanya pembilang. Kalau yang di bawah ini namanya penyebut, gitu ya. Itu pecahan. Nah, syarat penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, seperti itu. Contohnya gimana kalau pecahan itu? Contohnya ya gampang, terserah. Misalnya 3/5, ya enggak? 10/11. Nah, itu berbentuk pecahan. Yang penting bawahnya tidak 0 ya. Karena kalau 0 dia hasilnya tak terhingga atau tak terdefinisi. Nah, pecahan ini ada yang berupa macam-macam ya pecahan. Jenisnya ada apa aja nih pecahan? Adik-adik tahu tidak? Itu salah satu bentuk pecahan aja. Nah, pecahan ada yang namanya pecahan biasa, ya kan? Jenisnya nih. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang kayak contoh tadi adik-adik. Misalkan 3/5 ya. 3/5 mulu. 4/7 dan lain-lain. Nah, ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran kayak gimana ya? Pecahan campuran itu dia ada bilangan bulatnya. Misalnya 3, 2 per 9 gitu ya. Nah, jadi ada bilangan bulat, ada pecahannya juga. Itu namanya pecahan campuran. Oke? Kemudian ada yang namanya pecahan desimal. Adik-adik pasti tahu kalau pecahan desimal itu bentuk pecahannya dalam bentuk koma-koma gitu ya. Terserah misalnya berapa? 0,18 atau 9,3 gitu ya. Dan lain-lain. Kemudian ada bentuk pecahan namanya persen. Kalau lambangnya itu biasanya penulisannya kayak gini. Misal 50%. Penulisan persen tuh kayak gini. Ya. Adik-adik pasti pernah lihat bentuk itu namanya persen. Nah, persen itu artinya per 100. Jadi 50% ini sama aja dengan 50 per 100. Gitu ya adik-adik. Oke, paham sampai di sini? Insya Allah paham kak, gitu ya. Sekarang kita lanjut bagaimana konversi pecahan. Nah, konversi itu apa? Artinya kita mengubah pecahannya adik-adik. Kita warna apa nih? Warna hijau aja ya. Set. Wih. Nah, yang ini konversi pecahan. Konversi itu artinya kita mengubah. Misalnya nih, dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh ya, yang pertama, pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ke pecahan biasa gitu. Terserah contohnya kakak misalkan berapa ya? Misal pecahan campurannya yang tadi tuh 3, 2 per 9. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya menjadi pecahan biasa? Caranya gampang adik-adik. Caranya easy banget. Kayak gini. Easy busy gitu ya. Easy peasy. Lemon squeezy. Yang ini, yang dari bawah dia. Yang 9 dikalikan dengan 3 dulu. Kita kali dulu dengan 3 ya. Hasilnya
kita tambah dengan yang atas, ditambah dengan 2 gitu. Oke, jadinya berapa tuh? Kita tulis dulu nggak apa-apa nih. 9 dikali 3 ya, ditambah 2. Bawahnya tetap yang penyebut itu. Penyebutnya kan 9 kan? Per 9. Berapa ya 9 kali 3? 27. 27 ditambah 2. 29 per 9. Nah, ini dia pecahan biasanya. Jadi nggak ada bilangan bulat lagi gitu ya. Oke, itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Dari pecahan biasa menjadi campuran. Ocre bro. Kita ubah yang kedua di sampingnya aja ya. Dari biasa ke campuran. Ke pecahan campuran. Alright? Alright bro. Misal dari 29 per 9 tadi aja deh. Kita mau balikin ke bentuk pecahan bilangan campuran gitu ya. Nah, gimana caranya? 29 per 9 sama dengan berapa gitu dijadiin pecahan campuran. Caranya easy, tinggal kita bagi aja guys. 29 kita bagi ke bawah nih, dibagi 9. 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 29? 9 kali 4 36 udah lebih ya. 9 kali 3. 9 kali 3 itu hasilnya kita tulis 27 di bawah 29-nya ya. Lalu kita kurang 9 kurang 7 berapa? 2. Nah, udah sampai di sini kita nggak usah dipinjem lagi. Nggak usah jadiin desimal, nggak usah koma ya. Jadi sisanya yang 2 ini guys. Yang 2 ini kita tulis jadi pembilang. Jadi 2 per, nah yang pembaginya ini 9 ini kita tulis per 9. Jadi 29 per 9 itu sama aja dengan 32 per 9. Sama kan kayak yang nomor 1 tadi? Benar berarti jalan kita. Ocre? Ocre bro? Ocre. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita geser ke bawah dulu guys. Geser ya guys. Kakak geser dulu guys. Karena nggak muat guys. Guys. Yang ketiga gitu ya. Dari pecahan apa nih mau kita ubah? Boleh dari pecahan ke pecahan terserah, pecahan biasa boleh ya. Kita ubah ke bentuk desimal. Oke? Jadi dari pecahan ke desimal. Pecahan ke desimal. Alright, bro. Pecahannya mau yang berapa nih? Yang lain dong, jangan 29 per 9 mulu ya. Kayak nggak ada angka lain. Kita boleh yang 2 per 5 nih. Boleh nih 2 per 5. Yang easy dulu gitu ya. Dijadiin desimal. Desimal itu kan dalam bentuk koma-koma ya. Artinya kita bagi ke bawah. 2 dibagi 5 gitu. Nah, 2 dibagi 5 itu nggak bisa karena 2 lebih kecil dari 5. Jadi hasilnya 0 gitu ya. Lalu kita pinjem koma, kita pinjem 0 jadinya 20 dia. Ya kan? Baru 20 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 20? Ada nggak? 5 kali 4. Jadi 5 kali 4 itu 20. Kita kurangin habis ya. Maka hasilnya itu 2 per 5 sama aja dengan 0,4. Easy? Easy ya. Seperti itu. Jadi dalam bentuk koma-komaan. Atau contoh lain nih. Contoh lain boleh bro. Boleh sis ya.
yang bentuk agak-agak tinggi sedikit Kak, misalnya 218/5 misalnya ya. Tuh, gimana guys? Otokeo. Tetap sama jalannya, kita bagi ke bawah, 218-nya dibagi dengan 5. 5 kali berapa yang mendekati 21? 5 kali 4, 20. Lalu kita kurangin, 1 turun, ya kan? 8 turun. 18 bagi 5 yang mendekati 3. 5 kali 3, 15. Kita kurangin, 8 kurang 5, 3. Nah, ini kita pakai koma, sehingga ini nambah 0, 30 jadinya, ya kan? Karena kita mau jadiin desimal. 30 bagi 5 itu 6. 6 kali 5, 30. Kemudian habis, nggak ada sisa gitu. Oke, 0 ya. Jadi hasilnya 43,6. Seperti itu cara mengubah pecahan menjadi desimal. Easy kan? Easy. Kita lanjut ke mengubah apa lagi guys? Kalau ada pertanyaan kalian boleh nanya di kolom komentar ya. Jangan sungkan untuk bertanya sama Kak Siti. Insya Allah nanti dijawab gitu. Yang keempat, mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Bentuk pecahan ke persen. Persen tadi apa? Per 100 ya. Misalkan berapa? Ayo, misalkan boleh nih, misalnya 2/5 sama dengan titik-titik persen. Nah, ini ada 2 cara guys. Cara yang pertama langsung dikali 100% aja. Cara yang pertama boleh 2/5 tadi ya, berapapun yang ingin dijadiin persen langsung dikali 100%. Nah, tinggal kita kaliin. 2 kali 100, 200. Per 5 persennya tulis aja. 200 bagi 5, 5 kali berapa hasilnya 20. 5 kali 4, 20. Nolnya masih ada 1, jadi 40%. Ya kan? Nah, cara yang kedua, 2/5 ini kita harus mikirin 5 kali berapa supaya dia jadi per 100 gitu ya. Nah, 5 kali berapa nih supaya per 100 guys? 5 dikali 20, ya kan? 5 kali 20 itu 100, maka yang atas juga harus kali 20 guys. Ini kali 20. Baru deh yang atasnya 2 kali 20, 40. Maka hasilnya 40/100 itu per 100 sama aja dengan 40%. Ya. Yang mana nih yang lebih mudah menurut kalian? Kalian? Kalau dalam kasus ini yang lebih mudah sih emang yang bawah ya. Tapi bagaimana kalau bawah contohnya itu bukan per 5, misalnya 3/8. Nih, titik-titik persen. 8 kali berapa coba supaya 100? Koma-komaan kan? Nah, kalau dalam bentuk ini mending langsung kita kali 100% deh, ya kan? Kali 100%. Jadinya 3 kali 100, 300/8%. Tinggal kita bagi ke bawah aja ya enggak? 300 dibagi orek-orek di sini enggak apa-apa ya. 8. 8 kali berapa mendekati 30? 8 kali 3 ya, 24. Kita kurang, 10 kurang 4, 6. Tadi minjem habis, jadi 2 kurang 2 habis, turun 0. 8 kali 8 kelebihan, 8 kali 7 ya, 56. Kurangin, sisanya 4. Nih, berarti koma, ya enggak? Supaya dia jadi 40. 40 bagi 8 itu 5. Sudah 8 kali 5, 40. Jadi habis nih 0, ya kan? Maka
300/8% itu sama aja 37,5%. Seperti itu guys. Muat nggak nih? Yeay, muat. Gitu ya. Jadi kalau menurut kakak sih lebih mudah langsung dikali 100%. Alright? Easy? Easy. Kalau dari desimal ke pecahan gimana guys? Ngubahnya. Yang kelima ya. Yang kelima dari apa? Desimal ke pecahan. Ini gampang kok. Desimal ke pecahan. Misalnya berapa nih? 1 warna ungu deh. Kalau contoh ungu aja 1,5 berapa ya? 1,5 aja deh. Sama dengan berapa kalau dalam pecahan gitu ya. Nah, ini gampang banget guys. Hitung aja berapa angka di belakang koma. Nah, berapa angka tuh 1,5 di belakang komanya ada 1 angka, cuman 5 kan? Ya kan? Nah, berarti ini sama aja dengan 1,5-nya komanya nggak usah ditulis, 15 jadinya karena cuman 1 angka di belakang koma berarti 10. Gitu. Jadi berapa belakang komanya itu menentukan jumlah nolnya ya. Misalnya 1,53. Maka ini 153 karena ada 2 di belakang komanya berarti nolnya 2, 100 gitu. 3,256 berarti 3256 per 3 angka belakang koma berarti per 1000 gitu ya. Nah, ini tinggal kita sederhanain aja. Ini sih sebenarnya 1 tadi bilangan bulat kan, 1 langsung taruh tengah boleh, jadi 5/10 gitu ya. Yang ini juga tadi berarti 1,53/100. Jadiin pecahan campuran ya. Kalau ini bilangan bulatnya 3, yang belakang komanya 256/1000. Nah, 5/10 itu sama-sama bisa kita bagi 5, ya kan? Kalau bisa disederhanain, kita sederhanain aja. Satunya tetap 5 bagi 5, 1/10 bagi 5 itu 2. Ya, itu yang paling sederhana dari 1,5. Dijadiin pecahan. Bisa pecahan biasa, bisa pecahan campuran. Oke? Oke, easy kan? Easy. Selanjutnya, kalau operasi pada pecahan nih, gimana guys? Ya, kita lanjut ke operasi pecahannya. Warna biru aja. Di mana ya? Di sampingnya aja deh. Karena masih kosong. Nah, kalau operasi pecahan, ya adik-adik, dioperasi dianya. Namanya operasi pada bilangan itu artinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya, seperti itu. Nah, operasi pada pecahan yang pertama, penjumlahan dan pengurangannya. Kalau penjumlahan sama pengurangan gimana guys caranya? Misalnya A per B, warna lain aja deh. Warna apa guys? Warna pink. Misalnya A per B ditambah C per D. Nah, gimana nih penyelesaiannya guys? Cara cepatnya yang bawah kita kaliin B kali D. Selanjutnya kita kali silang A ke D ya kan? Jadi A kali D ditambah C kali B atau B kali C gitu. Yang penting dia dikali silang ya. B dikali
C. Oke? Oke, kita contoh. Contoh warna ungu. Misalnya 3/5 ditambah 1/6. Gimana nih guys? Yang bawah kita kaliin dong 5 kali 6 ya kan? Lalu kita kali silang 3 kali 6 yang atasnya. Ditambah, karena tandanya tambah ya, 1 kali 5 gitu aja. Berapa nih? 3 kali 6, 18. Ditambah 1 kali 5 berapa? Belum berubah kan? Masih 5. 5 kali 6, 30. Lalu kita jumlahin. 18 tambah 5 berapa? 23 per 30. Inilah hasilnya guys. So easy kan? Easy peasy lemon squeezy ya. Begitu juga dengan pengurangan guys. Jadi kalau ini tandanya kurang, maka yang di sini tinggal ganti kurang dong, ya kan? Ini juga tinggal ganti kurang. Jadinya kalau dia pengurangan 18 kurang 5. Berapa 18 kurang 5? 13/30. Ya, seperti itu kalau dia pengurangan. Alright? Alright bro, jadi kalau ini kurang, maka tanda di sini juga kurang. Seperti itu. Easy ya? Easy. Nah, yang kedua itu bentuk perkaliannya. Gimana operasi perkalian pada pecahan guys? Gimana guys? Ada yang sudah tahu? Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Ya enggak? Tinggal mengulang aja nih. Kalau perkalian kita misalkan A per B dikali C per D. Nah, ini gimana cara ngaliinnya guys? Tinggal kita kali sesuai posisi ya kan? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Oke, jadi yang pembilangnya A dikali C per bawahnya B kali D. Easy banget nih. Perlu nggak contoh? Nggak apa deh contoh ya. Misalnya 2/7 dikali 1/8. Jadinya 2 kali 1, 2 per 8 kali 7. Ya kan langsung 7 kali 8, 56. Atau boleh disederhanain dari awal nih. Misalnya kalian udah lihai nih, udah pakai cara cepet ya. 2 sama 8, satu pembilang, satu penyebut itu bisa dicoret kalau perkalian ya. Ini berlaku untuk perkalian. Jadi 8 bagi 2 itu 4. 2 bagi 2 itu 1, sama-sama bagi 2 ya kan? Maka yang atas 1 kali 1, 1 per yang bawahnya 7 kali 4, 2 lah. 28. Ya, itu pakai cara cepet. Atau ini tadi kita sama-sama bagi 2 hasilnya tadi ya, kalau mau disederhanain. 2 bagi 2, 1 per 56 bagi 2 ya 28 pasti. Maka dia hasilnya sama aja gitu ya. Terserah mau pakai cara yang mana. Alright? Alright bro, sis. Easy ya masih. Nah, yang ketiga, operasi yang terakhir nih, operasi bilangan yang ketiga namanya pembagian. Gimana nih guys kalau operasi pembagian pada pecahan? Udah pada tahu belum guys? Misalkan A per B dibagi C per D. Gimana caranya? Ini ada pembatas ya, set. Nggak boleh nyambung lolo pada ya guys. Ini juga tadi ada pembatas. Aduh miring guys. Kayak gini aja. Jelek ya, nggak usah deh. Nah kalau dia pembagian, dia kita balik. Yang mana kita balik, kita ubah jadi perkalian. Jadi A per B-nya mantep. Yang di sebelah kanannya kita balik. Ini berubah menjadi kali.
C per D kita balik menjadi D per C. Ingat yang dibalik itu yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri nggak boleh dibalik. Contoh, oke kita contoh, lebih baik langsung ke contoh ya kalau matematika. For example, misalkan 5/7 dibagi 3/4. Maka ini 5/7-nya mantep, jadiin kali 3/4 kita balik menjadi 4/3. Lalu tinggal kita kaliin ya, kalau perkalian kan kayak tadi, sesuai posisi pembilang kali pembilang, ya kan? 5 kali 4, 20. Per 7 kali 3, 21. Nah, ini nggak bisa disederhanain lagi. 20/21. Easy? Easy ya? Alhamdulillah kalau easy. Oke, sekarang kita masuk ke kalau bentuk baku udah belajar belum ya kelas 7 ini? Bentuk baku gitu. Jadi bentuk baku penulisan desimal. Belum kayaknya ya, kelas 8 ya. Ya udah kita langsung ke contoh yang mengurutkan pecahan dulu nih guys. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ingat boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan malu-malu. Nah, contoh nih bagaimana kalau mengurutkan pecahan guys. Misal dari yang terkecil gitu kan biasanya sering mengurutkan pecahan. Dulu SD pernah juga kan? Pernah dong ya kan? Mengurutkan pecahan, misal contoh. Udah misal contoh ya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil apa yang terbesar? Dari yang terkecil aja ya. Yang terkecil ke, panjang banget soalnya sampai ujung ya. Ke yang terbesar. Panjang kayak rel kereta api. Oh iya, pecahannya berapa aja? Aduh, gimana sih? Misal 11/12, terus 2/3. Lalu ditangkap ya. 5/9 dan 3/4. Nah, ini belum urutan ya. Ini kayaknya belum urutan. Nah, gimana caranya? Caranya ada dua kemungkinan juga. Jadi, semua pecahan ini bisa adik-adik ubah dulu. Ya, caranya bisa semuanya diubah ke bentuk desimal. Jadi dijadiin desimal semua atau dijadiin persen gitu. Jadi terserah kalian mana yang mudah ya, mana yang easy. Kalau desimal ya tinggal dibagi aja. Misalnya 11/12 jadiin 11 bagi 12 gitu ya. Tapi kalau miss jadinya. Kadang siswa tuh ada yang manggil miss, ada yang manggil mbak, ada yang manggil kakak gitu ya. Nah, misalkan kita ambil yang 11/12 ya. Contoh tadi. 11/12. Nah, kalau kita jadiin persen otomatis kan dikali 100. Ya enggak? Jadinya 1100 dibagi 12%. Kita bagi nih 1100 dibagi 12. 12 kali berapa guys yang mendekati 110? Kalau kali 10 120 kelebihan ya. 12 kali 9, coba orek-orek nih. 12 kali 9, 9 kali 2, 18, simpan 1, 9, 10. Yeay, bener, 180.
8. Jadi 12 kali 9 ya. Kemudian kita kurangin guys. 10 kurang 8, 2. Tadi habis berarti itu. Turun 0. Nah 20 bagi 12. 12 kali 1 dong ya. Kalau kali 2 kan 24, udah lebih. Kita kurangin guys, 10 kurang 2, 8. Nah, 8, berarti 80 bagi 12, 12 kali 5, 60, 12 kali 6, 12 kali 6 berapa? 91, 72. Oke, jadi kali 6, 91,6. Nah, sampai di sini aja nggak apa-apa guys. 72 gitu. Terserah berapa ya sisanya kan 8. Nah, ini bakal 80, 80 dan seterusnya. Jadi kita ambil yang 91,6 aja. Oke? Sama dengan 91,6%. Nah, hasil pembagian ini kita hapus aja ya, ore-orean tadi kan. Eca-ecanya. Bakso Palembangnya, eca-ecanya. Oke, udah kita hapus. Bersih jadinya. Selanjutnya, berapa lagi tuh? 2/3 cek. Kali 100, jadi atasnya menjadi 200 bagi 3 ya persen. Orek-orek lagi guys, 200 bagi 3. 3 kali berapa? Mendekati 20. 7 kelebihan ya, berarti 6. 6 kali 3, 18. 10 kurang 8, 2. 20 bagi 3. 6 lagi dong. 18. Kurangi 2. Koma ya. 20. 6 lagi. 66,6 aja deh. Kalau dibulatin ini 66, kan 66666 dan seterusnya nggak ada habisnya ya. Sampai kiamat. Jadi dibuletin 66,67 gitu. 66,6 aja nggak apa-apa. Kita hapus lagi guys oreannya biar bersih. So easy. Selanjutnya berapa lagi? 5/9 gitu. Berarti kali 100, 500 bagi 9. Kita bagi ya, 500 dibagi 9 guys. Siapa yang udah dapet? 6 kali 9 kelebihan kali 5. 45. 5 turun 0, 5 lagi. 45 lagi ya. 5 lagi. Koma tapi kan 50 jadinya. Baru 50 bagi 9, 5. 5% ya. So easy. Dan yang terakhir itu 3/4. Siapa yang udah tahu nih? Siapa yang udah hafal 3/4 itu berapa desimalnya guys? Kalau kakak sih udah hafal sebenarnya. Ini 300/4 ya. 0,75 kalau desimal. Nah, kalau dalam persen jadinya 75%. Coba kita cek ya. 300 dibagi 4. 4 kali berapa mendekati 30? Ya 7. 7 kali 4, 28. 10 kurang 8, 2. Turun 0. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Ya kan? Jadi benar 75%. Cek. Nah, udah nih akhirnya kita sampai di pecahan yang terakhir. Lalu tinggal kita urutkan. Nah, pertanyaannya itu kan urutkan dari yang terkecil, guys. Jadi cari yang paling kecil dulu antara bilangan ini. Cara ngecek bilangan kecilnya, cek bilangan bulatnya dulu, jangan lihat desimalnya ya kan. Misalnya yang 91,6 kita lihat 91-nya dulu. Terus yang 2/3 ini 66. Terus ini 55. Terus ini 75. Mana yang paling kecil guys? Antara 4 bilangan bulat ini ya 55 ya kan? Berarti ini yang pertama urutannya. Terus yang terkecil kedua 66 dong. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan itu yang terakhir ya kan? Jadi kalau diurutkan ngelihatnya dari yang soal ya, yang 55,5% itu tadi 5/9. Lalu yang kedua itu 2/3. Yang ketiga 3/4. Dan yang terakhir itu
11/12. Nah, inilah urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Cek. Apalah ya, galak selebgram di TikTok tuh, cek. Aduh. Easy kan? Easy busy, lemon squeezy. Tapi boleh juga loh dengan cara selain desimal sama persen, mengurutkan pecahan ini boleh dicari KPK-nya gitu dari pecahannya ya. Misalnya KPK dari berapa tuh? Dari ini nih, dari 12, dari penyebutnya ya. 3 sama 9 sama 4. KPK-nya berapa gitu? Berapa KPK-nya? 12, 3, 9, 4. 36 ya enggak sih? Karena 36 habis dibagi 12, habis dibagi 3, habis dibagi 9, habis dibagi 4. Atau cari pakai KPK ya enggak? Masih ingat enggak nyari KPK? Jadi kalau dibuat itu per 36 semua guys. 36 per 36, satu lagi per 36. Nah, yang 11/12 dulu. 36-nya bagi dengan 12 dulu. 36 bagi 12 kan 3. Kali pembilangnya. 36 bagi 12, 3. 3 kali 11. 33 guys. Kemudian yang 2/3. 36 bagi 3 itu 12 ya kan. 12 kali pembilangnya. 12 kali 2. 24. Yang 5/9. 36 bagi 9. 4 kali pembilangnya 4 kali 5 20. 36 bagi 4 9. 9 kali 3 27. Urutin nih dari yang terkecil, mana nih yang pertama yang terkecil guys? Ini ya kan dilihatnya dari pembilangnya ya, karena penyebutnya kan udah sama. Itu yang pertama, yang kedua 24, yang ketiga 27, dan yang terakhir 33. Nah, yang pertama 20/36 itu 5/9 tadi kan. Terus yang kedua 24/36 itu 2/3. Yang ketiga itu 3/4. Dan yang terakhir cek 11/12. Oke, sama aja kan? Sama nggak? Sama nggak? Sama dengan yang ini guys. Alright bro? Alright sis? Nah, menurut kalian yang mana yang easy nih? Kalau KPK ini mungkin kendalanya mencari KPK-nya itu ya. Kebetulan kalau ini gampang nyari KPK-nya dan kebetulan mereka pecahan semua ya enggak? Biasanya ada yang mengurutkan pecahan, ada bentuk desimal, ada bentuk persen ya kan? Dia berbeda-beda bentuknya. Berbeda-beda tetap satu jua ya. Oke, kita ke operasi hitung campur pecahan nih. Kita coba nih ya, kita coba guys. Geser guys. Kita banyak-banyak contoh ya, nggak apa-apa kan? Suka kan banyak contoh? Nggak dinomorin ya contohnya, nggak apa-apa deh, nggak bernomor. Contoh, kita kasih nomor berapa nih? Nggak usah bernomor ya, nggak apa-apa. Contohnya 2, 1/2 dibagi, tulisan bagi gimana ya? Aduh, kayak tompel. Bagi, aduh kok kayak gitu sih? Aduh jelek banget sih, bagi titik 2 aja ya. Tuh, kelihatan kan? 2 1/2 dibagi 1/4 ditambah dalam kurung 0,25 dikali 4/5. So, gimana nih guys? Gimana? Nah, kalau kakak ini caranya ubah dulu aja.
Apanya yang diubah? Mulai dari 21/2 nih, kita ubah menjadi pecahan. Ini kan pecahan campuran, kita jadiin pecahan biasa aja guys. Jadi gimana caranya? 2 kali 2, 4. Tambah atasnya kan, 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi 5/2. Dibagi 1/4. Ya kan? Kalau kita jadiin kali, dibalik jadi 4/1. Oke? Oke. Ditambah dalam kurung. Nah, 0,25 ini bisa dijadiin pecahan biasa ya. Jadi 0,25 itu sama aja 25 per berapa angka belakang komanya? 2 angka, berarti nolnya 2 ya per 100. Dikali 4/5, tulis aja guys. Tuh. Selanjutnya tinggal kita coret-coret dulu, boleh tuh kita coret ya. Asik nih kalau nyoret. 4/2 bisa tinggal 2 ya. 25/5 tinggal 5. Oke? 100/5 bisa nggak? 100/5 warna hitam. 100/5 itu 20. Ya kan? 20-nya di 100-nya karena 100 lebih besar dari 5. Jadi 100/5 20. 20 bagi 4 masih bisa tidak? Warna ungu. Bisa dong, 20 bagi 4 itu 5. Nah, habis yang atasnya, berarti tinggal 1 yang atas itu, ya kan? Kalau yang sebelah sini tadi 5 kali 2, tinggal 5 kali 2 10. Bawahnya tinggal 1 kan? 10 bagi 1 ya 10. Ditambah berapa nih tadi? 5. Bukan 5 lagi ya. Udah dicoret 5-nya, tinggal 1 yang atasnya. Per yang bawahnya tinggal 5. Nah, lalu gimana menjumlahkan 10 tambah 1/5 ini guys? Nah, hilang tambahnya guys. 10 ditambah 1/5 ya Udin. 10 1/5, repot amat. Kalau bilangan bulat tuh langsung aja kayak gini guys. Tuh. Kalau mau dijadiin pecahan biasa ya gampang. 10 kali 5, 5 kali 10, 50 tambah 1, 51/5. Tapi yang biasanya yang ini dong, yang paling sederhana ya. Yang 10 1/5. Oke, easy. Easy busy, lemon squeezy. Alright bro. Gimana nih? Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, kalau membandingkan pecahan gimana guys? Membandingkan pecahan itu contohnya nih, contoh ya, contoh terus. Capcus kita contoh guys. Misalkan 1/4 kita bandingin, tandanya nggak tahu ya. Oh ya, tanda itu kan ada yang kayak gini, ada yang macam nih. Kalau yang atas itu artinya dia membentuk huruf B ya. Nih, ya kan? Nggak usah di situ deh nulisnya, besar dari. Karena huruf B ya. Kalau yang itu membentuk huruf K, kecil dari. Huruf B-nya dari mana nih? Udah tahu belum guys? Udah tahu belum? Ini loh kita tarik, dia membentuk huruf B. Kok nggak nyambung ya? Tuh ya, kalau ini huruf K kalau tarik garis. Oke? Seperti itu. Nggak usah ditulis. Tuh. Nah, misalkan perbandingan antara pecahan 1/4 sama 3/7. Mana yang tandanya apakah lebih besar, apakah 1/4 lebih besar dari atau 1/4-nya lebih kecil dari 3/7. Nah, cara easy-nya guys, gampang, segampang-gampangnya kita kali silang. Se-easy mau nangis, sumpah.
Se-easy itu ya. Jadi 1 mulai dari 1 dikali 7. Taruhnya berapa 1 kali 7? Ya 7 taruh di sini ya kan. Sedangkan 3 itu kan di sebelah kanan. Berarti di sebelah kanannya 3 dikali 4 guys. 3 kali 4 12. Ya Udin, tinggal tandanya apa kalau 7 dengan 12? 7 itu lebih kecil dari 12. Berarti tandanya kecil dari, kalau ditulisnya 1/4 kecil dari 3/7. Oke? Gitu ya. Se-easy itu kan, mau nangis, sumpah, zuzur. Contoh lagi nih, contoh. Misalkan 2/9 dengan kita bandingin dengan berapa ya? 3 jangan 3. Nggak apa-apa deh. 3/10. Hobi banget angka 3 ya gua. Gimana tadi? Kita kali silang ya. 2 kali 10, 20. 3 kali 9, 27. Jadi tandanya kurang dari lagi guys. Seperti itu. Alright. Kakak rasa bisa lah ya membandingkan ini. Insya Allah sudah mahir. Insya Allah surga. Aduh, jadi nyanyi deh. Insya Allah bisa lah pecahan ya. Ada yang mau ditanya, nanya aja guys. Jangan malu-malu, oke? Nah, kita coba yang mengurutkan yang bukan pecahan semua ya. Tadi kan dalam bentuk pecahan semua, kita mencoba mengurutkan tapi bukan bentuk pecahan semua. Misalkan 0,4, lalu 3/8, lalu 15%, lalu 0,25. Nah, urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil. Oh, dari yang terkecil mulu ya. Nggak apa-apa deh. Nah, ini boleh adik-adik ubah dalam bentuk persen. Jadi semuanya dikali 100%. Atau jadiin desimal aja juga nggak apa-apa. Itu kan udah ada 2 yang desimal ya. Tapi jadiin persen juga mudah. Terserah deh mau apa aja boleh. Yang penting dikerjain ya nggak? Kalau dijadiin persen, ini dikali 100, maju 2 langkah komanya. 100 kan nolnya 2 kan, kayak gini orek-orek, 0,4 nih. Komanya maju 2 langkah. 1, 2. Jadi di sini ada 0 kan? Sama aja dengan 40,0 dia itu. Ini tambah 0. Atau 40%. Maju 2 langkah ya. Jadi 40%. Nah, 15% tetap ya, karena udah dalam bentuk persen. Cek, ini kali 100 juga, maju 2 langkah komanya, menjadi 25. Nah, tinggal 3/8 guys. 3/8 dikali 100%. 300/8. Ya kan? Yang pembilangnya dikali 100. 300/8. Kita bagi, cek. Bagi 8, 8 kali 3, 24, 10 kurang 4, 60, 8 kali 7, 56, 40 bagi 8, 5. Jadi 37,5%. Tadi udah kan kita nyari ini ya. Oke, kalau udah, ini kita hapus. Biar cantik, bersih, rapi, indah, wangi. Nah, jadi tinggal kita urutkan mana yang paling kecil. Yang mana guys? 15 ya. Yang pertama, yang kedua yang terkecil 25, 37 dan 40. Jadi urutannya 15% dari yang terkecil ya. Lalu 0,25. Yang ketiganya 3/8 dan 0,4.
Se-easy ini guys. Oh my god, mau nangis, Masya Allah. Gitu ya. Paham? Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Boleh nih nanya aja guys. Jangan ragu-ragu guys. Kalau dia pembagiannya dalam bentuk pecahan gimana? Dalam bentuk desimal maksudnya. Kayak gini misalnya nih ya. 15,45 dibagi 0,003. Nah, gimana nih bosku? Kalau dia bentuk kayak gini bosku, kita ilangin komanya dulu yang bawahnya, penyebutnya ya. Jadi komanya maju berapa langkah gitu. Kan 0,003, komanya maju 1, 2, 3 sampai dia 3 ya kan? Sampai menjadi 3, enggak koma lagi. Jadi komanya maju 3 langkah, maka yang atas juga maju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, tinggal tambahin 0 di sininya. Jadi 15, enggak koma lagi. 15,450. Gitu ya. Komanya maju 3 langkah. Tinggal kita bagi kayak biasa, guys. 15,450 bagi ke bawah ya. Bagi jauh banget. Bagi 3. Berapa ya? 15 bagi 3, 5. 5 kali 3, 15. Kita kurangin. Turun 4. 4 bagi 3, 1. 1 kali 3, 3 ya. Kita kurangin. 4 kurang 3, 1. Turun 5. Ya kan? 15 bagi 3, 5. 5 kali 3, 15. Nih habis. 0 tinggal tulis aja. Masih ada sisa 0 yang ini kan? Langsung ditaruh aja karena ini sisanya udah habis nih. Jadi hasil pembagiannya itu 5.150. Cek. Mudah ya? Se-easy itu kan? Mau nangis nggak? Soal tentang apa lagi nih? Kalau soal cerita mah gampang. Tinggal disesuaiin aja ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu untuk materi pecahannya ya, Adik-adik. Kalau ada pertanyaan tadi gimana caranya? Bisa ditulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan membuat adik-adik semangat belajar matematikanya. Karena matematika itu easy peasy lemon squeezy ya. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, komen, hidupin notifikasinya biar tahu updatean video kakak dan share ke teman-temannya. Biar teman-temannya pintar juga kayak adik-adik ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.